Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak di Mapel PP atau perangkat pembangkit. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, sejenak kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai pada materi pagi hari ini, sedikit mengulang pertemuan kita di minggu yang lalu tentang sumber energi. Ada yang masih ingat? Ya, contoh dari energi terbarukan itu apa saja? Ya, contoh dari energi terbarukan itu adalah yang pertama matahari, yang kedua adalah angin, air, dan lain-lain. Nah, maksudnya energi terbarukan itu adalah energi yang sudah tersedia di alam dan jumlahnya tidak akan habis. Yang kedua adalah energi yang tidak terbarukan. Ya, maksudnya dari energi yang tidak terbarukan adalah jikalau kita sudah mengambil energi tersebut, maka energi tersebut akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini anak-anak, Bapak akan jelaskan pada kalian tentang pemanfaatan dari sumber energi terbarukan. Jadi konsep dasar pembangkit listrik ya yang menggunakan energi terbarukan. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian pemanfaatan daripada energi terbarukan, yaitu implementasinya adalah pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, Bapak mulai yang pertama dulu, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, anak-anak sekalian, ini bisa dilihat gambarnya di layar ya. Nah, bagian-bagian utama dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu itu apa? Yang pertama adalah kincir angin, yang mana kincir angin ini adalah berfungsi untuk memutar turbin. Jadi dengan bantuan angin ya, sehingga kincir ini bisa berputar atau bergerak. Jadi perubahan energi gerak, yaitu gerakan angin, diubah menjadi energi mekanik, yaitu perputaran. Nah, perputaran kincir ini akan menggerakkan atau memutar generator juga, sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Atau komponen utama dari PLTB ini adalah yang pertama kincir. Dari gearbox ini adalah untuk menghasilkan hasil putaran yang cepat atau konstan ya. Putaran kincir ini memiliki tingkat kecepatannya, sehingga fungsi gearbox ini adalah untuk menghasilkan putaran yang stabil, disesuaikan dengan putaran untuk generator itu sendiri, sehingga fungsi dari gearbox ini adalah menghasilkan putaran yang stabil. Nah, komponen yang ketiga adalah brake system atau sistem pengereman, yang mana brake system ini fungsinya untuk menstabilkan putaran. Jadi
kecepatan angin ini kan berubah-ubah, bisa pelan, bisa cepat, bahkan bisa sangat cepat sekali, sehingga fungsi ini adalah untuk melakukan pengereman, sehingga walaupun putaran angin sangat kencang, ya, hembusan angin sangat kencang, itu putaran itu akan tetap stabil, ya, sehingga tidak menghasilkan putaran yang melebihi putaran yang diminta atau yang dibutuhkan oleh generator. Nah, komponen yang keempat adalah dari PLTB ini adalah generator, yang mana generator ini merupakan komponen inti dari sebuah pembangkit, karena fungsi dari generator inilah yang bisa menghasilkan energi listrik. Sudah paham ya anak-anak ya? Jadi Bapak ulangi lagi, komponen utama dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah kincir angin, yang kedua adalah gearbox, yang ketiga adalah brake system, yang keempat adalah generator. Nah, anak-anak sekalian, sebagai contoh pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Indonesia ini ada di Sulawesi Selatan, yaitu PLTB Sidrap. Daya yang dibangkitkan oleh PLTB Sidrap ini adalah 30 kali 2,5 MW. Jadi total daya yang dihasilkan adalah 75 MW. Nah, PLTB yang kedua itu ada di Tol. Di sana ada 20 unit kincir, yang mana satu kincirnya itu menghasilkan daya 3,6 MW. Jadi total daya yang dihasilkan di PLTB Tolo 1 Sulawesi Selatan ini adalah 72 MW. Nah, itulah anak-anak penjelasan Bapak ya, prinsip kerja daripada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, pembangkit listrik yang kedua yang menggunakan energi yang terbarukan adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak sekalian, komponen utama dari PLTA ini adalah yang pertama adalah waduk, ya, atau bendungan, ya. Yang kedua adalah pipa pesat, ya. Yang ketiga adalah turbin air, dan yang keempat adalah generator. Nah, apa fungsi dari keempat komponen itu? Bapak jelaskan. Yang pertama, fungsi bendungan atau waduk, atau orang biasa menyebutnya adalah digunakan untuk menampung air. Jadi mula-mula air di sungai itu dibikin bendungan atau waduk untuk menampung air, ya. Nah, komponen yang kedua adalah pipa pesat, ya. Jadi fungsi daripada pipa pesat ini adalah untuk mengalirkan air dari waduk, ya, dialirkan menuju ke turbin. Jadi melalui tingkat kemiringan dengan menggunakan gaya gravitasi dari ketinggian, ya. Mula-mula air dari waduk itu mengalir dan menggerakkan turbin, sehingga turbin bergerak atau berputar. Karena turbin ini dikoppel dengan generator, sehingga generator juga ikut berputar. Nah, hasil dari putaran generator inilah yang bisa menghasilkan energi listrik. Ya, sampai sini paham ya? Jadi PLTA ini merupakan konversi energi dari energi gerak menjadi energi mekanik dan menjadi energi listrik. Nah, contoh dari PLTA, anak-anak. PLTA di Indonesia ada PLTA Cirata yang ada di Jawa Barat, ya. Di sana ada 8 unit turbin dan generator. Tiap turbin generator tersebut menghasilkan daya 126 MW. Jadi total daya yang dihasilkan sekitar 1000 MW. Yang kedua,